Pada nyerat di naon lataan. Silakan. Siapkan alat tulisnya. Pembahasan kita hari ini adalah zat tunggal dan zat campuran. IPA. Ya. Apa? Disesuaikan dengan materi kita hari ini. Apalagi ada itu laguna. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Terus ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semuanya. Berarti semuanya indah. Lumayan ini suku nyanyi yang ada. Nah, sekarang masukkan ke saya ini zat tunggal dan zat campuran. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Lihat sekitarku penuh dengan benda. Ada benda tunggal dan benda campuran. Gula dan garam, contoh benda tunggal. Air teh dan kopi, contoh benda campuran. 2, 3, ada 2 jenis dalam zat campuran. Ada homogen dan juga heterogen. Jika homogen tercampur sempurna. Jika heterogen dapat dibedakan. 1, 2, 3. Lihat sekitarku penuh dengan benda. Semuanya ikut. Ada benda tunggal dan benda campuran. Gula dan garam, contoh benda tunggal. Air teh dan kopi, contoh benda campuran. Terus ada 2 jenis dalam zat campuran. Ada homogen dan juga heterogen. Jika homogen tercampur sempurna. Jika heterogen ya. Jadi zat tunggal, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun pada satu jenis zat. Zat tunggal, sok pahami pengertian anak, nanti orang praktek, jadi bisa membedakan zat tunggal dan zat campuran. Tapi pahami dulu pengertiannya. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Materi yang tersusun hanya dari satu jenis zat. Contohnya apa? Contohnya apa? Besi, air, kopi bubuk, perak, tembaga, gula, garam, dan kayu. Itu namanya zat tunggal. Pengertian zat tunggal apa, Beb? Apa? Upi, contohnya. Ya, itu. Jadi hanya satu. Kalau zat tunggal, tersusunnya satu. Ya, paham? Nah, kebayang? Aya air bening, cair eut, dan dina galon. Kemudian ada kopi saja. Ya, zat tunggal. Terus besi, apalagi kayu, perak, emas, itu zat tunggal. Kemudian zat campuran. Ya,
kopi. Bisa jadi tadi contoh yang pertama. Sudah jadi secangkir kopi. Itu awalnya dari zat apa? Zat tunggal. Apa dulu? Kopi. Zat tunggalnya apa? Yang ada di kopi. Zat tunggalnya apa saja? Air, gula, bubuk kopi. Sudah ada 3 unsur. Berarti sudah jadi campuran di dalam satu cangkir apa? Kopi. Ya. Paham? Kalau hanya zat tunggal itu hanya apa saja di dalam gelasnya? Hanya ada air. Ya. Tadi udah. Jadi ada benda tunggal, ada benda campuran, gula dan garam. Contoh benda tunggal, air, teh dan kopi. Contoh benda campuran. Ini yang simpelnya. Ayat di kehidupan kita sehari. Nah ini ibu juga punya. Nanti kita praktek. Ini baru apa? Zat tunggal. Ya, masih berbentuk bubuk. Ini juga deterjen. Masih zat tunggal. Tahu deterjen? Ini susu. Nah susu juga masih zat tunggal. Kenapa? Kenapa termasuk zat tunggal? Belum ada campuran. Kalau sudah dicampur, ada air, ada apa? Susu. Kemudian deterjen, ada air, kemudian deterjennya diaduk jadi apa? Jadi busa, ini jadi campuran. Kemudian misalkan kopi nanti dituang kemana? Ke gelas yang sudah ada apanya? Airnya, itu juga jadi zat campuran. Zat campuran. Jadi pahami dulu zat tunggal dan zat campuran. Kalau zat tunggal itu hanya satu unsur. Kalau campuran sudah beberapa unsur. Paham sampai di sini? Mau nyanyi lagi? Oh yang nyanyi dari? Pade? Mau? Boleh satu kali lagi sebelum kita praktek atau sebelum ke homogen dan juga heterogen. 1, 2, 3. Sudah paham? Kayak ya, ingat ya. Nah, sekarang yang tadi zat campuran ada 2 macam zat campuran. Ya, perhatikan lagi, nanti kita praktek. Tapi kita ngelihatnya deterjen. Ada 2 macam zat campuran, yaitu zat campuran apa saja? Homogen dan heterogen. Ada 2 jenis dalam zat campuran. Ada homogen dan juga heterogen. Yo, lihat di materi. Apa itu zat campuran homogen? Zat campuran homogen adalah campuran dari beberapa zat yang menyatu sempurna. Yang menyatu sempurna itu zat heterogen, homogen. Jadi kalau nanti praktek, lihat oleh kalian, perhatikan. Nanti kita sediakan apa? Gelas, kemudian dimasukkan
atau susu, kalian aduk. Kalau misalkan kopi ini tercampur sempurna dengan apa? Dengan air tanpa ada apa? Ampas di bawahnya, atau misalkan ada busa di atasnya. Nah, itu namanya homogen. Ya, paham? Paham. Yang kedua, zat heterogen. Ya. Apa pengertiannya? Campuran heterogen adalah campuran dari beberapa zat yang zat menyusunnya tidak dapat menyatu dengan sempurna. Tidak dapat menyatu dengan sempurna. Nah, mungkin tinggali, kuidap, amati oleh kalian. Kalau sudah dimasukkan air, kemudian dimasukkan susu atau deterjen, diaduk, apakah susu atau deterjen itu tercampur sempurna atau tidak? Kalau tercampur sempurna berarti namanya homogen. Kalau tidak tercampur sempurna itu namanya heterogen. Paham? Kalau sudah paham dari awal sampai akhir, mari kita membuat percobaan. Kita demonstrasi. Mempunyai tugas yang pertama. Ini ada di kertas ini, per kelompok diisi ya. Ini. Apakah di sini ada gambarnya? Silakan. Oh, kesukaan kalian ini. Apa ini? Boba. Tadi sudah. Ayo silakan perhatikan di LK-nya. Di sana ada gambar. Apakah kalian menyukai es kopi? Suka. Es kopi susu? Suka? Sekarang pertanyaannya. Silakan dijawab nanti ya. Menurut kalian, es kopi susu termasuk ke dalam zat tunggal atau campuran? Silakan masing-masing diskusi. Membantu menjawab. Nah, setelah dijawab itu, segala dioprek dulu. Isilah bagannya. Lihat di bawah ada bagan. Ya, bagana. Ini es kopi susu. Kemudian terdiri atas apa saja? Atas silahkan diisi. Tadi kalau mendengarkan dan menyimak pasti paham yang ditanyakan tadi. Susunannya apa saja? Setelah mengisi bagan, perhatikan, jelaskan kesimpulannya oleh kalian di bawah dengan menjawab pertanyaan tadi yang utama di atas tentang es kopi susu. Jelaskan rupanya. Es kopi susu adalah termasuk zat karena tersusun dari itu kesimpulan. Paham? 10 menit saja, silakan. Nanti ditulis nama kelompoknya di pojok kanan. Siapa saja nama kelompoknya tulis di pojok kanan. Silakan bekerja. Tidak boleh berisik. Yang bekerja hanya tangan, mulutnya tidak bekerja. Yang kedua berarti zat campuran yang kedua, air susu hangat termasuk ke dalam homogen atau heterogen? Homogen. Kenapa homogen? Karena ada susu
ada di atasnya ada apa? Masih ada busa. Kemudian di bawahnya juga masih mengendap. Yang ketiga apa? Bubuk kopi. Bubuk kopi tadi diaduk sudah? Homogen atau heterogen? Heterogen. Kenapa? Karena tidak tercampur dengan sempurna kelarut sedayanya. Kemudian yang terakhir apa? Kayu. Homogen, heterogen? Heterogen. Karena kayu tidak bisa bersatu. Jadi masih bisa dibedakan antara air dengan kayu. Maraton ya. Paham tidak? Apa tadi? Materi apa yang disampaikan dari awal sampai akhir? Ibu menyampaikan apa? Zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal. Jadi zat tunggal dan campuran ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Kopi, susu, apalagi deterjen, apalagi air bening, apalagi kita minum setiap hari. Ya, suka minum air bening, air putih mah susu. Deterjen, air bening yang dikarang. Jadi zat campuran dan zat tunggal itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Tinggal kita bisa kalian harus bisa membedakan mana zat tunggal, mana zat campuran. Zat tunggal dari apa? Yang kedua zat campuran yaitu materi yang berupa kumpulan dari dua zat tunggal atau lebih. Kalau homogen, kalau dicampurkan sudah jadi zat campuran, bisa homogen, bisa heterogen. Kalau sudah dicampur itu susu dengan apa? Air itu bisa jadi homogen atau heterogen. Apa tadi susu dicampur dengan air hangat? Alasannya apa? Bercampur sempurna. Kalau yang heterogen tadi ada beberapa contoh, kebanyakan itu heterogen. Kalau diaduk itu tidak sempurna atau bisa dibedakan. Selesai pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa memahami dan membedakan di kehidupan sehari-hari mana zat tunggal, mana zat campuran, mana homogen, mana heterogen. Selesai? Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.